Sep, AC coba. AC. Nah. Ya. AC. Coy. Masih saksi belakang. Ambil Dengan ucun mana? Apa nanti panggil? Panggil aja. Ada yang mau video plastik nggak? Gambar-gambar ini kejadian. Yang di nggak usah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Kapolres Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Dandim Kota Tasikmalaya, yang saya hormati Kepala Kesbang Kota Tasikmalaya, yang saya hormati pimpinan Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para ketua atau para pimpinan ormas dari 20 organisasi kemasyarakatan yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya muliakan sekaligus saya banggakan para ulama, para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak-bapak sekalian, perlu disampaikan bahwa kami pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya telah menerima surat dari Al-Mumtaz yang mengenai isi pokok surat sudah termaktub, terkandung dalam pikiran masing-masing. Saya tidak akan bacakan isi surat, tetapi pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pimpinan dan lembaga DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para bapak-bapak sekalian di tempat ini dalam rangka kita semua bersilaturahim, dalam rangka kita semua menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, dengan tentunya penyelesaian dengan cara yang baik dan bijaksana. Selanjutnya, pada kesempatan ini pula kami hadirkan seluruh unsur yang ada di Kota Tasikmalaya, baik dari sipil maupun dari militer. Di tengah-tengah kita ada Pak Dandim, di tengah-tengah kita ada Pak Kapolres, di tengah-tengah kita ada Kesbang selaku perwakilan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu nanti dalam penyampaian persoalan tentunya akan kita bagi, akan kita runut berdasarkan kompetensi masing-masing. Jadi kalau kita sepakati dari awal, dalam dialog ini, dalam diskusi ini, dalam mencari penyelesaian atas persoalan ini, nanti kita akan bagi secara tertib. Jadi kalau misalnya dari perwakilan Al-Mumtaz nanti ada berapa orang, itu nanti menyampaikan terlebih dahulu. Nah baru kita nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi penyampaian itu. Atas penyampaian itu, baik yang nanti akan dijelaskan oleh Kapolresta maupun akan dijelaskan oleh Kesbang. Kami di DPRD hanya memfasilitasi. Kami di DPRD memfasilitasi tempat sekaligus memfasilitasi pertemuan ini. Barangkali itu mudah-mudahan ini disepakati. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kami persilahkan sepenuhnya waktu kepada perwakilan dari Al-Mumtaz untuk menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan. Kalau nanti misalnya ada
penyampaian dari beberapa elemen yang 20 elemen ini, silakan nanti itu diatur oleh perwakilan dari Al-Mumtaz. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPRD serta unsur pimpinan DPRD, yang kami hormati juga Bapak Dandim 612 Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Kapolres Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, yang kami hormati juga, yang kami banggakan para kesepuhan, alim ulama, asatidah, rekan-rekan ikhwan sekalian yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, perwakilan dari Ormas dan OKP yang ikut hadir pada kesempatan kali ini. Kami mewakili dari Al-Mumtaz sebagai maksud dan tujuan kami datang ke gedung DPRD ini tidak lain, pertama adalah untuk silaturahim, kedua kemudian berkenan dengan hal-hal yang mungkin ikhwan fillah pada mafhum berkenan dengan tragedi atau kejadian tanggal 12 bulan 1 di Mapolda Jawa Barat. Nah, oleh karena itu mungkin jangan sampai kejadian-kejadian tersebut berimbas. Ya, meskipun itu sekupnya Jawa Barat, tentu daerah-daerah yang ada di Jawa Barat tidak mau dan tidak ingin berimbas atau ada imbasnya atau ada akibatnya. Yang seolah-olah dengan tragedi itu dijadikan sebagai pelajaran. Atau bahkan jangan sampai kami nanti disangka sebagai umat Islam ada istilah balas dendam. Nah ini. Nah, oleh karena itu kita duduk bersama di sini. Makanya sengaja kemarin kami dari Al-Mumtaz mengajukan surat kepada pihak DPRD untuk berkenan dengan pertemuan atau tempat pertemuan ini, kemudian kepada pihak Kapolres, kemudian kepada pihak Kepala Kantor Kesbangpol Tasikmalaya. Oleh karena itu, barangkali nanti sebelum kami mengemparkan, bahkan nanti kami ada pembacaan atau pernyataan sikap yang kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada pemaparan terlebih dahulu berkenaan dengan tragedi di Mapolda Jabar, dan alhamdulillah nanti ada kesaksian atau ada saksi pada waktu itu, dan insya Allah akan menerangkan. Jangan sampai kita hanya sekedar isu dan informasi belaka. Namun sebelum sampaikan nanti pada pemaparan kesaksian yang terjadi di Mapolda Jabar, terlebih dahulu mungkin ada dua patah kata dari Ketua Al-Mumtaz. Oleh karena itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa haitsu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa berlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang saya muliakan atau yang kami muliakan para habaib, para asatid, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, sebagai orang tua kami. Tentu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan, ketakwaan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah muliakan dan yang saya hormati juga Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dari pimpinan Dewan Kesbangpol, dan serta semua jajaran dan semua aktivis Islam yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah.
Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah salah satu daripada Al-Muntaj atau sebagai ketua Al-Muntaj. Tentu saja nanti akan saya bacakan pernyataan sikap terkait tragedi yang terjadi pada hari-hari sebelumnya, insyaallah. Sebelumnya, tentu saja ada sebab-sebab kenapa kami pada hari ini hadir. Tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang telah menerima kami, memfasilitasi tempat ini sehingga kita bisa beraudiens. Mudah-mudahan ada titik temu harus bagaimana sikap kita ke depan, sehingga tentu saja semua kita mengharapkan kondusivitas. Tasikmalaya, Jawa Barat, kita semuanya mengharapkan. Tidak ada yang mengharapkan peperangan, tidak ada yang mengharapkan ricuh, anarkis segala macam, tidak ada. Cuman kondisi yang hari ini terjadi memancing kami untuk menyatakan sikap, memancing kami untuk bersama. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kami. Mungkin ini adalah salah satu bukti idyamkuru wa yamkurubikallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Apapun makar yang mereka lakukan sebagai musuh Allah, siapapun dia, dari LSM, gerombolan, atau apapun mereka yang merencanakan tipu daya makar pada umat Islam, yakinlah bahwa kami yakin wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar, Allah sebaik-baik rencana. Dan alhamdulillah hikmah di balik semua yang terjadi, kita menyatakan sikap bersatu atas nama umat Islam, bendera kita simpan. Apapun yang terjadi kepada umat Islam, kita siap pembelaan kepada ulama. Karena bagi kami ulama adalah warasatul anbiya. Bagi kami ulama adalah ahli ilmu yang tentu saja harus kita muliakan. Baik, Ikhwan fillah rahimakumullah, saya akan bacakan pernyataan sikap atas nama umat Islam Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap tentang tragedi berdarah Bandung 12 Januari 2017. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait tragedi Bandung berdarah 121 di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan dan upaya pembunuhan terhadap aktivis Islam oleh kelompok dari LSM GMPI, maka dengan ini kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atubihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kami menyatakan hati kami satu, suara kami satu dalam bela sungkawa kami atas untuk aktivis korban penganiayaan kelompok LSM GMBI, dan kami menyatakan bersatu untuk pembelaan bagi saudara kami aktivis Islam yang teraniaya. 2. Bahwa telah terjadi perusakan kendaraan penganiayaan secara membabi buta terhadap umat Islam yang mengawal imam besar FPI untuk menghadiri panggilan Polda Jabar. 3. Bahwa kami sebagai warga dan ormas Islam Tasikmalaya menuntut kepada Polda Jabar untuk segera menangkap para preman pelaku penganiayaan. 4. Bahwa telah terjadi reaksi umat Islam di Jawa Barat terhadap anggota sekretariat GMBI di berbagai wilayah yang berdampak kepada kerusuhan massal, maka kami menuntut agar Kapolda Jabar sebagai pemegang otoritas keamanan di wilayah Jawa Barat untuk segera dipecat karena telah gagal dalam menjaga kondusivitas warga Jawa Barat, terutama kaum muslimin Jawa Barat. 5. Kami mengecam keras tindakan anarkis LSM GMBI dan menuntut untuk segera dibekukan karena LSM GMBI disinyalir ditunggangi ideologi komunis dan aliran sesat Syiah.
yang terbukti selalu menebarkan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin sehingga berpotensi memecah belah NKRI dan penyerangan terhadap aktivis Islam pada tanggal 12 Januari 2017 di Mapolda Jabar terbukti telah direncanakan dan dipersiapkan. 6. Demi keadilan dan keutuhan NKRI, kami menuntut para penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, karena sikap tidak adil kepada kaum muslimin berarti menginginkan situasi tidak kondusif. 7. Kami menghimbau kepada warga Tasikmalaya dan sekitarnya untuk tetap menjaga kondusivitas dan mewaspadai gerakan-gerakan anti-Islam. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan kami supaya segera ditanggapi dengan benar dan adil. Nasru minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pernyataan sikap ini, insya Allah nanti kelengkapannya bisa kita saksikan bersama. Bukti-bukti visual kenapa kami mengambil sikap seperti ini, termasuk saksi yang ada di lingkungan GMBI, insya Allah. Dan insya Allah nanti pernyataan pendapat dari masing-masing ormas, lebih terkhusus mungkin dari kesepuhan, insya Allah dari kesepuhan dari bapak-bapak di sini, insya Allah dia akan menyampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian pernyataan sikap dari Ketua Muntas. Tadi sebelum saya sampaikan, sebelum nanti pendapat dari yang lain, ya nanti ada bukti visualisasi, kemudian di sini juga ada saksi yang insya Allah akan memaparkan kejadian yang sebenarnya, bukan cenah gitu kan, ya. Silakan pada Ustaz Hasim. Baik. Pemaparan dulu baru nanti ada masukan. Silakan Ustaz Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang si kuring jauh ke Widi ke sadayana kumargi bahasa Indonesia na pangaletot orang Sunda asli wios orang Sunda terus ya. Alhamdulillah panggilan Nabi Muhammad terang sadayana Nabi Abi Qasim panggilan anak Qasim. Abi kalaresan ngiring nyupiran Kang Haji Ansori. Tapi Abi supir Kang Haji Ansori. Jadi Abi berangkat di Singaparna. Cangkudu Singaparna Cimerah. Abi berangkat di bumi teh jam 5:30 di Pasantren Abu Barok. Abi berangkat 5:30 pagi pengennya berangkat pas dugi di Cibiru kaleresan jalan anu menuju ke Polda di arah Cibiru atau ditutup awalnya dacan pas Abi aya tadinya jalan udah mulai ditutup jadi diarahkan ke jalan rumah sakit sadayana angkutan anu di arah Cibiru diarahkan ke rumah sakit saacana Habib Sumping informasi di Laskar anu 400 aya standby di subuh di Mapolda kubagi Abi jalan rumah sakit macet kaleresan dugi di lokasi jam 5:30 Abi pas dugi di lokasi parkir jauh dari Mapolda karena udah ada instruksi dari Ketua MPI dari Bandung Raya mobil parkir jauh karena kita tadi pagi sudah dihadang sama gerombolan GMBI. Langsung Abi parkir teh di pom seberang Mapolda upami arah ke Cibiru mah panginten sebelah kiri Polda. Tadi pom di dinya Abi parkir mobil. Terus pangarsa ajengan kapayun ka mobil komando Abi ngopi di warung.
kumar kita acaranya naon, masih orasi, masih naon, masih ngawal, masih sholawat, dan acara orasi naon, kurang lebih jam 10, pintu jalan anu ngahalang nanti arah Cibiru dibuka. Si goreng meureun eta teh gitu ngajaga ge keur jatah barudak GMBI ka dina jalana gitu. Da abdi teh bareng 3 Garut jeung barudak GMBI. Jam 10 datang GMBI di arah Cibiru eta dibuka soalnya naon? Abi posisi sanes di pengawalan, abi posisi jauh di tempat demo kurang lebih lah 100 meter. Jadi ayah abi posisinya di gerbang sebelah kanan Mapolda, tepat didinya gerombolan GMBI cicing. Jadi abi saat GMBI cicing, abi saya cicing didinya gitu. Saat ayah kawat berduri di pihak di polisi akan dipasang kakarek beberapa sabaraha puluh anggota mereka ngehalangan anu nuju orasi di pengawalan di arah dia akan dijaga gitu. Jadi abi teh riweuh gitu banyak pun terjapa polisi. Abi teh mikir pas daratan orasi ngebut bunuh paehan penjarakan gitu na ganti gerombolan BMBI teh terang kita ngabunuh jeung kita paehan kita menjarakeun mah teu apa kasaha dan abi teu terang naon tujuanana dari di rumah sebagai supir kan gitu. Naon pengawalan kan itu teh cing horeng pas daratan didinya polisi geus dibaledogan ku GMBI. Polisi kira apa teh hurung teh. Apa yang tegang. Pas mobil komando 3 MBI Pangpayuna pasukanana jalan kaki aya nu pake motor. Tiba-tiba polisi di markas anu nganggo acuh harideung ngahalangan, nah, tapi dibaledokan. Posisi laskar anu nuju pengawalan di gerbang sebelah geus mulai ngansrok anu tadina duduk manis ngopi sambil ngupingkeun ceramah jadi garangtung eta pake geus mulai aya kitu aya selek gitu. Nah jam 11:30 sampai jam 11:30 mulai kawat dipasang, posisi api ayah pas caket pisan di mobil komando GMBI, pas pisan. Nah soalnya api Pangpayuna cari didinya gitu, pas pisan didinya orasi ngan panginten api nyesal kemarin kok diuningakeun ka para ajengan HP api karasan pareum. Abi teu niat da teu niat arek jadi saksi, teu niat pokona naik lalajo we. Tapi pas KDG orasi anu dimaksud ku GMBI keur nuju ka Habib, sugan teh arek orasi naon gitu nya, kok demo bareng gitu aneh. Biasana ge sok salah sahiji heula, anu hiji kudu dielehankeun heula isuk atawa iraha. Ieu aneh Habib teh kitu sok dukiran demo pentu ka dieu. Ya aya 2 kelompok massa diadukeun demo. Ari pek tujuanna akur. Abi teh ngahulang cenah cinta ieu mah perang meureun. Gitu, pas dina kolbak, dina mobil komando, abi ningali sidik pisan. Aya balok, aya samurai, aya bedog. Mobil komando GMBI. Dina orasina kaleresan. Ketua distrik Tanjung Jaya kenal. Ku abi dipotong sasarangan dipotong seueur hayang foto beda seragam harideung gitu ka Rasep tak abi teh ngiringan dipoto pas ada duhur di pengawalan tepan ya salat subuh salat duhur
iya caricing. Nah di cicing eta teh istirahat, abi terang, naon anu dituangkeun, naon anu diminum. Melihat abi ge sempet ditawaran. Yes, ame wani, kan gitu bahasana teh. Ame wani. Anu diinum nama abi teu terang meresna. Pokokna mah seungit lah gitu. Sambil orasi komo orasi anu ti Bekasi. Pokoknya mah kita siap mati demi Pancasila yang sudah dihinakan sama Ustadz Gadungan. Ari anak buahna meureun sumanget komandan kitu, paehan anjeun, paehan babi. Ustadz munafik. Abi ke nyiluan, Pak. Ajrek-ajrek kitu tah. Soalnya kieu komando GMBI malah mun geus kieu pasti ngacrok gitu kan. Tah abi ge ngiluan. Bisi kapanggih heuh teh mun da. Kumaha pokona mangiluan kan nginum mah teu. Deun teh anehna kieu di gerbang kan kurang langkung 50 meter nya Pak. Di gerbang ka gerbang teh. Buki borang teh buki ngasron. Si bari kadu polisi jeung si kawatna teh. Abi teh penasaran beuki hayu maju sih teh abi ka ere kudu pengker nya Pak. Maju abi teh minggir we di luar area lingkungan GMBI. Da sempet selek heula. Aya mobil anggota GMBI lewat di Laskar. Dia nyeruduk. Abi ningali pisan nya, dia nyeruduk mobilnya mobil Harrier. Nyeruduk. Dugi langsung diamankan, dugi kan mobil lagi di sana ku anggota di sana Laskar di alihkeun deui. Entos mulai kapancing Laskar teh satu acan luar teh ngan pangarsa di orator di pengawalan Habib suruh sadayana calik. Dugi ka caralik deui Pak, aruih deui ke tempat masing-masing ngaropi deui sambil ngadungikeun teh. Nah pas abi di warung di seberang Mapolda ujung ngopi anu ngageser-geser teh oh teh eta anu geser-geser teh aneh gitu Pak. Awalna anu pinggir heula digeserkeun anu pinggir di seberang Mapolda kan jalan teh ditutup sebelah mah digeser ku barudak GMBI padahal mah aya banyak punten di sana teh padahal mah anggota aya gitu di dinya. Kalau polisi lah cari kena abi teh maju ngiringan deui malihan mah bikin ngiring ngasrotkeun Pak bisi kaciu si kawan teh di kieu banyak di sisi heula di kitu baru anu tengah anu pangpayuna nepungan pura-pura nepungan di kitu sarekat kan lumayan ayeuna ti jam ti uing netepan lohor dugi kabubar kurang langkung 20 meter Pak. Lamun silih baledog teh pasti dugi we. Nanti keresakeun ku along meureun dia banyak Pak. Eta pengeras suara anu teh GMBI anu teh ieu. Abi posisi calik di dieu teu ka kuping. Abi calik di posisi di dieu teu ka kuping padahal mah tahari. Dikeresakeun. Lamun Allah pokoknya mah kabayang Pak, upami dua anak ka kuping silih sautan demo ya nyebut anjing, video bebaskan Habib, video penjarakan Habib, atos Pak. Pokoknya meureun abi oge giluan ka kumaha gitulah kumaha kewe. Tah pas anu nyeri hati abi mah saya mantan preman, anggota saya mantan begal, mantan perampok, tapi dengan didikan seorang pemimpin saya siap membela NKRI seharga mati. Pokoknya yang menghina Pancasila termasuk Habib Rizik Sihab kita wajib penjarakan, kita kawal. Kapolda harus berani memenjarakan Habib Rizik. Itu kan neng, payah gitu dah Pak. Kita kawinnya di luar gitu, adul-adulkan gitu deh. Waktu tadi di catatan deh. Nah terus mulai yuk sore asar saat acan Habib
keluar terus informasi Habib selesai di BAP mulai panas deh Pak 3 MBI teh soalnya laskar di payun nyambutnya bari tarapi sehingga anu arek nyerang meureun jadi narangtung deui nu tadi dari teh 3 MBI teh narangtung deui anu di warung nah ku sabagus ngangsrel Abi masih posisi di GMBI kene banyak pas bubar ke Abi posisi di GMBI kene dan kabeh yang penting main paeh mah hiji gitu tapi teh niatnya gitu Pak soalnya ngeri teh Habib di anjing-anjing Habib ditah di paehan soalnya geus ngahinakeun Pancasila cek manehana cek GMBI teh gitu Abi panas Abi kan kegiatan non FPI alhamdulillah ngiring dan supir jadi terang gitu iraha dan asa can pernah gitu Abi model demo gitu ngeluarkan kata-kata gitu bari geus pokokna mah siga kumaha we gitu tah Pak ngumandongkeunana teh nya pas bubar ya mah langsung we jauh lah cerita mana kan pas bubar we pas tragedina we nya Pak Abi pertama anu ningali nu digebuk eukeun nyanak motor soalnya posisi Abi di warung digigireun anu aya proyek Pak kan di dinya teh ujung blokade polisi di dinya teh dina kawas eta teh pas bubar kan Abi terus keluar bubar sareng kita uih pokoknya malah sekarang terus siap-siap dari arui si pengawal eta teh pas markirkeun motor bari uih ku sabab posisina caket sareng orang GMBI manehanana make FPI ieu Pak make jaket FPI tuh monyet gitu Pak kadenge pas gigireun Abi digebukna Abi terang tim mimiti nunggul buka tuhu nepi ka nyokot maneh nyokot batu Abi terang ku sabab eueuh lawan eueuh nu misah anggota ngadon kieu we Pak ka polisi teh Pak Allah aslina sing demi Allah ta Pak we mampu dari hati Nabi ta misah teh aneh anu dicopot teh nyokot lin anu nyokot nu misahan las anu dicopot di kieu teh ari urang keur demo mah baheula nya basa keur demo Ahok ngalaman abi ge Pak newakan teh geunah gitu Pak di polisi teh dialungkeun teh telepon turun pabaledogan teh dialungkeun urang teh rekod dialungkeun sampah gitu ka urang teh Allah soalna abi oh ieu nah abi ngilu Pak nah terus terang abi ngilu neungeul ka anu neungeul soalna pas masyarakat mantuan abi misahkeun abi ngilu neungeul pura-pura di GMBI mana cek abi teh kieu ari siap olotong curang teh curang teungeul sugan teh atos Pak sakitu selekna teh meureun si balana bebeja KFPI anu masih keneh dareukeun ngaburiat kawin ka dieu di laskar teh arek nyerang deui gitu Pak biasa aya terus terang jujur ya Pak nu malok aya da mun aya soalnya komandona lamun ngaganggu diserang lawan serangkan gitu dalam mau dikepret sekali kudu cicing cenah menang dihukum atuh cenah ari di Islam ka saudinga Abi teunggeul deui we Pak dan jadi hate mah gitu garatang lebih ka bentrok eta kios mugi ka mobil Innova Abi terang Pak anu digebugat teh Abi masih kena di dinya, posisi mobil tak akan keluar di parkiran. Abi tak akan niat inisiatif keluarkan mobil. Pas keluar mobil, tontos rada line, ya, tos dipisah, jadi aneh nanti naon. Kok pakai loba, gitu lah, kok di halangan, nu tengah jalan ya Pak. Terus nu di sisi mah, Abi tunggu ningakeun, nya. Nu di tengah mah ya mah, anu di tengah kawat. Kan jante ditutup nah halo Pak jante lamun ngaclok ieu pasti geretihan leungeunna 3 MBI ngatogan kawat eta ditingali ku Abi kawat terus ngeser Pak jadi bubar kawat ngeser jigana gitu pas Abi katingali pisah ngesernya setengah jalan jadi
budal we nu tadi emosi di tukang nu marabok benernya ningali balana nyiksaan dudina motor lompatan. Nah, dugi ka dudina motor wae diudak abi tos dina mobil. Tos dina mobil kagaji aya. Terus kang Ustaz Wahyu di penumpang abi teh nya di tukang teh lompatan baru jaharikeun. Ducati Manggala, Ducati 3MB pokoknya kelompok eta we nya Pak. Mawa balok. Nu di ngagebuk anu dina motor, laskan di tukang, di motor tarik di tukang teh. Diorekeun di boro. Pas ngagebuk hareupeun abi nguprak Pak tah. Ku abi arek digilas. Teh Kakang Haji ge abi tos amanat, Kang mobil dijadikeun barang bukti. Ku abi di dorodot Pak. Misahkeun teh. Kamu teh kitu paeh teh budak aslina. Jalmi nama alit Pak nganggo topi FPI ngurung puyuh langsung dicenak ke ambulan. Da upami sareak meureun teu aya abi duka eta nasib budak. Ngadu-ngadu jelema nah ngan pokok kenyataan abi teu ngeunah tu sikap GMBI kaajengan ngahinakeun ka Habib ka ulama di anjing-anjing gitu inti nama. Nah pengen abi anu ti jam 5:30 salapan dugi ka 5:30 aya di lokasi di GMBI. Tos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih pada Ustaz Qasim, itulah kesaksian beliau di Mapolda ya. Ini sebagai bahan nanti pada diskusi. Oh, tidak ada. Hanya dari Gaza juga ikut Kapolres Badung ingin menyampaikan kesaksiannya. Nanti mungkin saya ada waktu. Baik, Ustaz Ahmad mana ini? Ada yang lain ini mati. Infokus kan? Infokus. Ada fokus atau Mohon. Kalau kabel kita pindah tempat kan? Mohon. tempat kalau ini penting. Ini kita penting nih. Harus kita pindah. Ya. Ini buat bukti-bukti. Udah bagus. Fokus harus. Kalau mungkin ada Infokus yang duduk, ya bisa lah. Ini turunnya nanti kita beli nambah. Ya, kuduna. Ya sambil menunggu Infokus tetap kami akan menyampaikan itu bukti visualnya. Dan barangkali Mbak siapa ya? Tuhan dulu. Ustaz. Oh, saya Amin ya sebagai pembina kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukarram Ketua DPRD Kota dan seluruh Dewan Pimpinan, kemudian Pak Kapolres Tasikmalaya Kota, Din 612 Tasikmalaya, Kepala Kesbangpol Kota, Mukarram para kiai, ketua-ketua ormas, OKP, kaum muslimin yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama bahwa kita berterima kasih kepada reng-rengan DPRD Kota yang langsung ketua dan beberapa wakil ketua dan anggota DPRD plus unsur forum koordinasi pimpinan daerah juga sempat hadir. Yang kedua bahwa kita aksi pada hari ini berdasarkan dari pertimbangan dohir batin tentu. Karena ada problem yang harus diselesaikan kapasitas kami yang bisa dilakukan ya seperti ini kan. Nah, terlepas dari itu bahwa ini terjadi, tentu kami tidak berharap NKRI menjadi hancur dan terkotak-kotak. Jadi tema besar kita tetap bagaimana bangsa ini tidak menjadi kacau. Nah, munculnya beberapa kejadian, tentu kita bisa menilai apakah ini by order atau by design. Tentu Bapak aparat dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya dan proporsinya mampu bagaimana menjelaskan kepada rakyat dan umat bahwa kami jelas tema besarnya Kota Tasik tidak menjadi korban dari propaganda dan provokasi mereka.
Nah ini salah satu bentuk gitu. Sehingga cara-cara konstitusional kita lakukan, kirim surat dan lain-lain. Tapi juga di sisi lain, pengintan kasadayana, tolong sampaikan kepada para inohong di Bojong Rangkong, kalau ini dibiarkan bahaya. Harus tegas ini. Bahwa letupan-letupan ada indikasi musuh bangsa, komunis lah, kemudian juga yang lainnya, itu juga sudah mulai kita rasakan. Artinya harus ada tindakan preventif, antisipasi dan masif. Karena ketika ini terjadi berimbas ke daerah. Nah, ketika ini diakumulasikan maka akan jadi pilih umat, akan jadi bom waktu. Alhamdulillah untuk kota dan kabupaten ini hadir beberapa tokoh kita masih dalam koridor itu. Dan umat Islam teranyian pucuk digira. Kan kalau lu jual aneh borong itu suara persekutuan. Gitu. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga beberapa kejadian-kejadian tidak menghilangkan dan melupakan kasus yang ini jadi trending topik internasional yang sedang dibahas kan. Kami tidak mau itu terjadi. Jangan karena pengalihan opini kemudian juga ini terlupakan. Nah kita juga sempat hal-hal itu terjadi. Saya kira dan kami kira ini akibat dari kekurang tegasan, ketidaktegasan. Catat radikal bukan tegas dan tegas bukan radikal. Tapi rakyat punya cara sendiri. Kalau memang akumulasi keadilan hukum tidak juga kita dapatkan. Misalnya, mungkin juga terjadi ketika besok hari sidang yang kesekian saudara Ahok, kemudian di Jawa Barat ada hal ini, juga akan itu menjadi PR bersama. Nah kami tidak mau ini terjadi. Oleh karena itu, kepada yang terhormat, saluran resmi rakyat Indonesia dalam konteks kota Tasikmalaya, mohon sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bahwa ini aspirasi umat Islam kota Tasikmalaya. Kalaupun memang sesuai dengan proporsinya juga tidak ada aksi lanjutan, tentu kami tidak ingin itu terjadi. Karena kalau umat Islam ingin membuat suasana gaduh, selesai waktu aksi 212 itu dengan 7.434.754 orang selesai kalau kita punya niat itu. Tapi tolong ini tegas. Orang-orang yang mencoba untuk membuat suasana gaduh tegas, jangan malah menjadi salah satu bagian dari proyek besar itu. Saya kira itu. Takbir. Itu bagian dari abdi kan. Salah kemudian orang kan apa-apa jebro gitu lah. Selanjutnya juga ke kawan-kawan terima kasih ini hadir dari berbagai elemen kan. Saya kira kami juga sama kita jaga kondusif. Apalagi di kota akan menghadapi beberapa agenda nasional dan lokal. Kami kira kita lanjut saja, mangga kakak sepuhan, kebetulan pembina kami juga Kang Ones dan Kang Haji Mubin dan semuanya, mangga sambil menunggu itu tayangan Infokus, mangga Kang Haji langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian juga Iwan PD rahimahullah yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini diterima oleh Bapak Ketua Dewan dan aparat terkait. Mudah-mudahan kehadiran kita ada dan besar manfaatnya terutama bagi kelangsungan hidup Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengingatkan di dunia juga. Kita kan semua tidak ingin negara ini hancur. Kalau ada orang yang berkuasa dan bahkan menuduh anti Pancasila segala macam, saya pernah jadi korbannya. 18 penjara saya penjara karena dituduh digunakan undang-undang anti subversi. Ternyata yang terguling bukan saya yang digulingkan.
Bukan saya, bukan kami yang memulihkan. Kemudian yang berkuat seperti tadi gerombolan-gerombolan itu berkuat. Sepertinya mereka lah yang anti Pancasila, anti cinta Pancasila, ya, membela NKRI, kebinekaan dan sebagainya. Itu mau kosong sebetulnya. Pertanyaannya dari berbagai kejadian, saya tuh ngamitian teh. Tadi atas kupangan sampun tadi. Ayo ngamitiannya ogah dong, sah sebetulnya. Peristiwa poso, sah. Kita Bukan, terangkan. ini sejarah harus diulang. Quran ini sejarah. Nah, ini nyeritakan Firaun jauh-jauh. Betul. Peristiwa tilu orang sah. Kaasup ketika rakyat muslim turun jutaan sah. Ogah dong teh. Saya kenapa yang ulang sebenarnya? Nggak ada sebenarnya apa-apa. Siapa yang memulai? Ayo nyarita bineka tunggal ika, ayo nyokah do jelema anu cicingnya aja ngelawan kan. Sah saja sebetulnya. Nah ini tolong dipahami. Jadi kami ini cinta NKRI, tidak anti. Kami ini turunan, bukan turunan pejuang, kami ini turunan mujahid. Maaf ya. Kita harus yakin kita ini turunan mujahid, bukan turunan pengecut, kita bukan. Maaf ya. Yang pertama menyerang pos Belanda di Pamorjak, bapak saya pimpinan pahlawan Darul Islam. Yang berontak karena waktu itu bapak saya loncat tidak mati dibunuh oleh Jepang dengan Kiai Haji Jena Mustafa. Bapak saya waktu santri umur 17 tahun. Saya turunannya bukan gerombolan pengecut, betul kata Panglima TNI. Ada merdeka karena ada kalimat jihad. Ada Budi Utomo karena ada resolusi jihad. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itulah yang melakukan resolusi jihad di Indonesia. Sampai dikenang sekarang hari 10 November, hari pahlawan. Jadi itu turunan orang, utang di rumah merdeka ke mainnya kudu orang dirusak. Itu tidak mungkin ya. Jadi, nah ini. Nah terus yang selanjutnya kami ini dididik oleh para kiai, para ulama. Ya. Ayo pegangan ngaji. Dalam firman Allah ini terjemah tafsirnya aja dibaca. Ini Allah berfirman begini. Jika kami berkehendak menghancurkan suatu negeri, suatu bangsa, kami jadikan orang-orang yang suka berbuat sesat dan dolim negeri itu sebagai pemimpin. Lalu pemimpin itu berbuat rusak, zalim di negerinya terhadap rakyatnya. Akibat perbuatan rusak pemimpin mereka, turunlah azab kepada mereka. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Al-Quran surat Asy-Syura 17 ayat 16. Ini firman Allah. Jadi informasi negara akan hancur karusan itu bukan informasi intelijen gitu. Informasinya dari Allah lewat malaikat, lewat Muhammad, lewat para ulama. Itulah Quran. Maka kita ormas Islam bersatu padu tanpa bendera apalah, tidak kuhintin di malah di parihun. Ya kita sifatnya membela sebetulnya. Kita itu membela diri. Membela diri tidak diharamkan oleh Islam. Tolong diperhatikan, ini kita sama-sama tukang ngaji ya. Lamun salah berbedaya dengan dia gampang lah. Gampang mata terjemahan bisa salah baca Quran lah. Ya, membela diri mah menang cek Allah oke. Nih firman Allah. Apabila orang-orang beriman disakiti oleh orang-orang lain kafir, maksudnya munafik dan musyrik, mereka berusaha melawan orang-orang menyakiti itu untuk membela diri. Quran surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 39. Jadi benar membela diri kita. Tapi kuduna mah syukuran. Apa yang kita lakukan sekarang betul sepun adi mah kulantaran cek Allah oke cek Nabi perangi kafir jeung musik dengan hartamu jiwamu dan dengan urang mah kita mah karek ngobrol. Maka datanglah ke gedung dewan yang terhormat ini. Da eueuh sih kan mau palsu. Ngomong moal linggis jeung samurai mah sabenawan urang lain jelema goblok. Jelema anu maca Quran mah mungkin berutang. Tolong ya, tapi bukan bangsa pengecut. Karena kita turunan patriot bangsa, kita turunan mujahid, jelema boga hawani. Jadi bukan nyoba dong. Jadi boleh ya. Nah kalau ada yang membantah silahkan dia ngabela diri model kieu teh keur muslim lemah dan anu kuat mah lain gitu. Ieu teh kelemah contohna di Mekah Umar bin Khattab kelemah mah pernah panangtang ulut ke orang muslim. Hamzah pernah neungeuh huluna Abu Jahal pernah.
dilarang Rasul. Tapi kita sampai sekarang datang ke saya bukan untuk itu. Nah, bagaimana menjaga supaya jadi cirinya ayat kesan seolah-olah akulah cinta NKRI, akulah yang menjaga kebenekaan kodong. Padahal mereka yang merusak itu sebetulnya mereka pengkhianat. Kita apa? Kita cuma dakwah. Kita itu cuma dakwah menasihati orang dalam rangka amarah dan duka. Semua orang ayat ajengan minta mabuk lah segala apa. Ya, maka terus terang ini mohon maaf aja. Jadi tolong nanti ini ada aparat terkait, ada dewan, sampaikan rakyat Tasik itu sopan-sopan, rapi-rapi, tapi ingat rakyat Tasik turunan Mujahid. Catat tolong 48 peristiwa perjanjian Renville dengan Belanda ya waktu itu. Ketika saudara yang lain hijrah ke Jogja, ada tempuran saya di Jawa Barat mempertahankan Republik. Di antaranya di Pulau Sabilillah Mujahid, itu kan copet. Leluhur kita yang mempertahankan itu. Jadi tidak mungkin kita akan mengacaukan negara. Persoalan Pancasila saya sering tersinggung. Kita dulu anarki, radikal, anti Pancasila segala macam. Anggota Badan BPUPK yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45 kan oleh disambut hiji ulama kiai dirubah di Piagam Jakarta, dirubah di Tuhan yang ayeuna rek nanya si kuring yang punya Tuhan yang Maha Esa sampai artinya tauhid, artinya itu negara tauhid. Negara kita, NKRI itu negara kita, negara patut, maka kita wajib membela, melindunginya. Nah, kebetulan kita bersama-sama, ya. Dan dulu juga antar TNI, Polri itu kan juga sama kita menjaga wilayah negara juga. Jadi oleh karena itu, ya. Jadi kami mohon kepada aparat terkait, ya. Dalam mensikapi situasi seperti ini, kita alhamdulillah ya kita masih terkendali. Insya Allah patokannya Quran loh. Jadi bapak-bapak dari pihak aparat ya terutama, jangan ngeri, jangan khawatir. Bahwa kita adalah permata kita adalah terang betul. Tanya aja ke seluruh tafsir. Tapi kita ada tingkatan. Pertama iman, kedua hijrah. Ketika idan, ketika ribat, baru terakhir kalau tidak bisa diselesaikan perang. Kami siap. Tapi kan kurang. Kenal maka hayang bang ay bisa kene ngomong mah gitu. Tapi tidak jalan lain apa boleh buat? Apa? Umat Islam itu kan sudah dididik oleh para ulama, para kiai. Tujuannya kan cuma istiqomah umat syahidah. Mati syahid sebagai syuhada menang pahala surga tingkatan ke-100. Itu aja nggak ada lain. Itu hayang jadi mahal. Ya itu aja lah yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada para pejuang, kepada para mujahid yang sampai hari ini lain kehebatan, pitulung ti Allah urang dibere keneh kesabaran usaha ku Gusti Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir wa ma sabruka illa kesabaran kita milik hari itu pertolongan di Allah. Ingat ya. Adapun tadi sekali lagi kalau sifatnya spontanitas melawak itu dibenarkan oleh saya dari kecil dilatihan bela diri. Kalau saya dipukul orang itu refleks pasti saya pukul seperti itu. Nah reaksi umat Islam kira-kira seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Ikhwan, para bapak-bapak sekalian. Jadi sekali ini yang dulu orang para mujahid kende sakala lagi aya waktu nanya. Jika sabar dekatkan diri kepada Allah sampai apa? Sampai nanti Allah nasrul min Allah itu turun. Nasrul min Allah itu turun. Nah yang terakhir saya mengingatkan ya. Saya mengingatkan kepada sekalian berdasarkan firman Allah ya supaya dipahami juga bapak-bapak juga. Kenapa saya bicara saya lain ceramah yang mengelingan karena da puisinya Islam di padanina muslim anggota dewan muslim ngingetkeun dina Quran aya ieu kalimat ai maneh naon saya make kudu areun jihadna urusan dunia leuweung mun gablek dunya anu bari eueuh lamun maneh geus eureun urusan jihad ngabela Islam cek Allah diancam ku Allah wa yu'adzibuhum azaban alima
Hitop ayat cek alimut tafsir kata ya yuhal ladina amanu surat At-Taubah ayat 38 geus baca. Eureun jihad ngabela Islam, ngabela keamanan, ketertiban, Allah bakal nurunkeun azab hiji. Anu kadua di 38 kalimatna wa yastaqbil qauman itu pakai bisa diganti ku hiji kaum. Kaum teh bisa kaum anu soleh ahli jihad, bisa ku anti Islam. Contohna di Turki sekian ratus tahun khilafah Islam berdiri, akhirnya 100 tahun sekuler, akhirnya yang diganti di Islam. Allahu Akbar. Saat itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni, ini dari Mujahidin. Berikutnya dari FPI. Karena waktu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memperkuat satu PMBI bekukan. Takbir. Dua siap kita biar ulama sampai mati. Takbir. Baik, saya hanya sampaikan beberapa catatan tidak akan lama. Pertama, saya tegaskan tragedi Bandung indikator kuat kebangkitan komunis gaya baru. Saya nyatakan bahwa tragedi Bandung indikator kuat komunis hari ini sudah bangkit. Yang pertama, indikatornya, takut saya dibilang fitnah, ini bukti. Yang pertama, lambang PKI muncul di mana-mana. Ini fakta. Yang kedua, penghentian pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI di televisi. Yang ketiga, ada usulan negara minta maaf sama PKI. Artinya kalau seandainya negara didorong untuk minta maaf kepada PKI, berarti negara yang salah, PKI yang benar. Kalau PKI yang benar, TNI salah, ulama salah. Ridho tidak? Selanjutnya, dihentikannya litsus bagi CPNS. Bapak-bapak jadi tentara, bapak-bapak jadi polisi, anggota dewan, PNS semuanya harus diteliti dia terlibat anak PKI atau bukan. Tapi hari ini dihilangkan litsus. Betul. Berarti anak PKI bebas jadi petinggi negara. Betul. Selanjutnya, ini bukti. Hari ini anggota DPR banyak orang PKI. Ini bukan omong doang. Si Rifka Ciptani dengan penuh pedeknya dia ngomong dan dia tulis di bukunya. Anggota DPR Rifka Ciptani dia bikin buku disebar di mana-mana. Judulnya apa? Aku bangga jadi anak PKI. Yang kedua, dia bikin lagi buku. Apa judulnya? Anak PKI masuk parlemen. Ini jelas, saudara. Ini jelas. Selanjutnya, nah, munculnya buku-buku PKI sekaligus hari ini sudah kentara. Kita tahu bersama bahwa negara kita lebih condong untuk manis-manis dan kerjasama dengan Tiongkok. Betul? Banyak para politisi di negeri ini yang mengadakan kerjasama dengan partai komunis Cina. Selanjutnya, ini harus dipahami. Komunis, guru besarnya adalah Karl Marx, di mana ajaran Marxisme menyatakan the religion is the opium for the people. Artinya bahwa agama adalah racun bagi masyarakat. Ini paham komunis harus kita pahami. Kita tidak bicara PKI, komunis. Dulu namanya PKI, sekarang mungkin. Dulu namanya komunis, sekarang apa? Dulu namanya PKI, sekarang apa? Artinya, PKI dengan TAP MPR nomor 25 tahun 65 dinyatakan sebagai partai terlarang. Tapi bukan cuma PKI-nya, yang dilarang itu ajaran Marxismenya, komunismenya, Leninismenya. Di mana? Karena mereka berpedoman bahwa mereka mengatakan the religion is the opium for the people, bahwa agama adalah merupakan racun bagi masyarakat. Mereka buktikan hari ini. Mereka anti agama, betul? Mereka anti ulama, betul? Apa buktinya? Satu, bersamaan dengan pemanggilan Al-Habib Ad-Da'i Ilallah Al-Mujahid, Al-Habib Imam Besar umat Islam Habib Rizik ke Polda Metro Jaya, ke Polda Jawa Barat.
Apa yang terjadi? Bersamaan dengan itu, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Tengku Zulkarnain diundang oleh Bupati Sintang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sekaligus peresmian masjid di Kabupaten Sintang yang mengundang Bupati. Tapi ketika turun dari pesawat terbang, ternyata orang-orang Dayak, mereka dengan senjata lengkap sudah siap menghadang membunuh Kiai Zulkarnain. Padahal bandara itu jangankan bedong, oleh kita menang asuh. Tapi kenapa ini terjadi pembiaran, saudara? Tengku Zulkarnain tidak boleh turun di bandara. Subhanallah, senjata diacung-acung, aparat ada, saudara. Tidak ada. Aparat ada tapi dibiarkan. Cici, saudara-saudara, ini artinya bahwa ada upaya yang begitu kentara, bukan omong doang ini. Saudara-saudara, bukan Ghazul Fikri lagi, bukan. Kalau Ghazul Fikri nulis buku, bikin seminar, talk show, ngaracu dengan budaya, ini aja gelutnya. Artinya orang-orang komunis ini siap perang, tidak kurang aja upaya. Selanjutnya, yang kedua, kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab. Apa buktinya? Satu, anjingan bagus biasa di mana-mana gen nerangkeun tauhid, Allah teh tidak boleh budak, bener teu? Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Kata Habib, kalau orang apa Tuhan punya anak, kalau Tuhan beranak siapa bidangnya? Habib ngomong seperti itu, ini untuk menegaskan argumentasi yang harus masuk akal bahwa kalau Tuhan punya anak, bidangnya di mana? Kau ngerti itu? Betul Pak, abdi kasar teh kasih itu nyalain tahu. Saudara-saudara, biasa dengan ulama di masjid-masjid, tapi dikriminalisasi hari ini, diajukan ke Polda Metro Jaya oleh itu kemarin itu ayat akreditasi itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia tanggal 26-nya. Tanggal 27 laporan yang sama dengan kasus yang sama oleh komunitas lintas agama dan mahasiswa. Saudara-saudara, lantas ada Children Peace Institute, 3 laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Gara-gara nerangkeun lam jadi balam bulan kan teu cager eta. Kalau seandainya mereka melaporkan Kiai nerangkeun lam jadi balam bulan, Pak Kapolres kita bisa saja melaporkan tiap pendeta yang ada di gereja-gereja ini. Karena telah mengatakan Tuhan punya anak, padahal Tuhan tidak punya anak. Berarti kalau begitu menandai agama Islam. Selanjutnya, indikasinya adalah ketika Habib Rizik menyelesaikan pasca sarjana di University Malaya, di mana tesis beliau ketika itu adalah pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Ini urusan akademik, ada pembimbingnya, ada pengujinya, dan Habib Rizik dinyatakan tesisnya cum laude. Artinya bagus, hebat, sangat-sangat istimewa. Tapi apa yang terjadi? Ini tesis dipersoalkan, kan tercager. Akhirnya untuk nyakola jelema teh. Kalau tidak setuju dengan hasil penelitian tesis yang kualitatif dari Habib Rizik, itu mestinya dilawan dengan tesis lagi. Tesis lawan tesis, karya ilmiah lawan karya ilmiah. Kok ini dipolisikan? Ini artinya bahwa gaya-gaya komunis untuk membungkam ulama. Setuju? Selanjutnya, ketika umat Islam di aksi 411, di aksi 212 mengadakan aksi bela Islam ketiga di yang terakhir saja, baru aja rencana udah dituduh makar, betul tidak? Apa urusannya dengan makar? Kita minta si Ahok diperlakukan adil. Kalau orang lain penoda agama dinyatakan tersangka, ditangkap, ditahan, kenapa si Ahok tidak ditahan? Kenapa dibilang makar? Kalau ngomong makar, tanya kiai. Makar itu bahasa Quran. Dalam bahasa Indonesia namanya bahasa serapan. Bahasa serapan itu adalah bahasa dengan dicokok kurang, begitu. Makar itu bahasa Quran, dirudut ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Apa itu makar? Makar upaya membungkam dakwah Nabi. Makar adalah upaya membunuh Nabi. Makar adalah upaya menghancurkan Islam. Jadi jangan maling teriak maling. Betul? Jadi saudara-saudara, selanjutnya ini saya perlu sampaikan bahwa kita membela Islam, menuntut si Ahok di penjara, dibilang anti NKRI. Lucu tidak? Lucu dong. Kita dibilang anti kebinekaan. Sebetulnya kebinekaan itu adalah sikap untuk saling menghargai, Pak Kapolres ya. Saling menghargai, saling menghormati dengan mereka yang beda agama, beda budaya. Saya ingin tanya,
si Ahok menghina Quran. Eta teh kebinekaan lain. Jadi jangan dibalik. Lucu kan, justru anu kudu dia tatar kebinekaan teh si Morokok Ahok. Ini lucu, umat Islam anti kebinekaan. Selanjutnya, ini yang terakhir ini. Ini muncul ketika MUI tegas. Muncul ada riak-riak unsur pembubaran MUI. Saya ingin tanya, kira-kira yang ngusulin pembubaran MUI, kira-kira pihak mana? Komunis sudah. Saudara-saudara, nah ini terakhir ada pesan. Ini terakhir ada pesan dari imam besar, dari imam daerah Front Pembela Islam Jawa Barat Al-Mukarram Ada'i Ilallah Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan. Beliau sampaikan, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, beliau adalah saksi hidup. Ketika selesai pengawalan Habib Rizik di Mapolda, ada sebagian rombongan yang belum makan. Akhirnya mereka makan di rumah makan Ampera. Habib Rizik beserta Syarifah Fadon, Al-Altos, istrinya, juga Ketua GNVF, semua ulama hadir, Majelis Syuro semuanya hadir, termasuk imam daerah Jawa Barat. Itu makan Pak Kapolres. Selesai makan, pulang. Ada laskar yang tertinggal. Sekitar 5 menit datang gerombolan setan gitu. Lantas memukuli Habib Umar sampai tangannya patah, saudara-saudara. Karena dikeroyok, jadi gak bisa melawan, hanya nangkis terus. Pakai balok-balok besar, akhirnya patah. Saya berpikir, kalau Habib Rizik beserta para ulama tidak segera meninggalkan Ampera, yang korban Habib Rizik. Betul. Artinya patut diduga kuat ini ada upaya yang sistematik untuk membunuh ulama takbir. Sehingga, ini saya perlu sampaikan. Saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kota Tasikmalaya, sampai hari ini saya tidak pernah menginstruksikan pembakaran, penghadangan, sweeping, saya tidak pernah. Kalaupun fakta terjadi di Ciawi ada penghadangan dan pembakaran di Manojaya, itu di luar perintah saya. Lantas perintah siapa? Hatinya umat Islam, saudara-saudara. Maka saya katakan secara garis komando, saya tidak pernah menyuruh menginstruksikan pembakaran atau penghadangan. Tetapi kenapa terjadi? Inilah spontanitas umat. Cekang Haji mau ulangnya pucuk tigiran. Pak DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita datang rame-rame ke sini, kita cinta hukum, taat aparat. Kalau umat Islam tidak taat hukum dan tidak hormat aparat, kudu kikilan, tidak ngerasa bedog. Di mana sih kantor GNPI? Peangan, cekek, masjid, beres. Ya, beres kan? Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena kita hormat kepada aparat, karena kita cinta NKRI. Iya teh dulu turun botek cinta NKRI teh. Hormat ke aparat, patuh kepada negara. Kalau tidak patuh kepada negara, kita gak datang secara konstitusional ke DPRD. Makanya satu kata aja, bekukan GB di Tasikmalaya. Bekukan GBI di Kota Tasikmalaya. Tangkap itu penganiaya ulama dan santri. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk penyampaian dari berbagai elemen, saya kira di dulu karena mohon maaf ini ada teknis yang salah terlalu. Jadi kita pindah ruangan di ruang paripurna sudah siap. Jadi ininya fokusnya. Jadi kalau nanti ada pemutaran itu, kita akan pindah di sana. Dan nanti kita atur waktu lagi ya. Dengan tertib ya. Ini perwakilan masuk ke paripurna.
Pada para mujahid yang belum wudhu ambil wudhu, sebentar lagi ada tur tiba. Terima kasih. Umumkan tidak ya kasih Ustaz nanti Ustaz Danang kayak ngaruin ada depan lah auden di pasien tuang ke DPR Rabi umumkan nasi pikir dong saksi-saksi Yang tengah kosongin. Pak. Nah, lihat lagi. Kalau undangan semua dan operator sudah siap, mengingat waktu zuhur tinggal sebentar lagi, kita dipercepat saja. Silakan apa konsultasi ini kita lanjutkan kembali dan dipersilakan untuk operator membuka file. Silakan. Siap.
Silakan mulai. Ustaz Ruslan silakan mulai. Lihat yang slide depan. Kita selain depan perhatikan. Semuanya ya. Kita perhatikan dulu video visual. Ayo mulai bismillah. Silakan mulai, Pak.
Mudah-mudahan ke Timanggalan di Kabupaten Utara di Pak. Ada istrinya, ada istrinya. Tantangan pokok takut balik ke Demikianlah barangkali bapak-bapak yang kami hormati, selintas kehidupan ini bukan dibuat-buat tapi kenyataan, bahkan di depan pun ada saksi ya, baik juga mohon. Oleh karena itu kami dari Amuntas sebagaimana tadi di surat pernyataan ada menginginkan pembekuan. Ada
Silakan. Baik, terima kasih Pak Kepala. Itulah tadi selintas berkaitan dengan visual, bukti, bukan rekayasa. Dan oleh karena sebagaimana tadi di surat pernyataan Al-Muntaj, bahwa intinya kami menuntut untuk LSM GPI dibekukan, ya. Dan ini ada pihak Bidenik sebagai yang menangani kelegalan, ya, ormas-ormas atau LSM. Kemudian Pak Kapolres juga ada, kemudian dari pihak DPR juga ada. Kami mohon pernyataan sikap, ya, tegaskan pernyataan sikap setelah kami dengan para kesepuhan alim ulama datang ke sini. Kami ingin membawa hasil, bukan hanya bertatap muka, bukan hanya berbicara silaturahmi. Insya Allah nanti di sini ada setelah pernyataan, ada penandatanganan dari OKP dan ormas, dan insya Allah disempurnakan. Ada yang belum ditandatangani, insya Allah akan kami serahkan. Pak Ridho, kami persilakan pada Pak Ketua Dewan, nanti Pak Kapolres dan Pak Kadif Pantau. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan tragedi Mapolda Jabar. Sudah barang tentu saya menggarisbawahi setidaknya dua hal. Satu, tragedi itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua warga kota Tasikmalaya. Yang kedua, bahwa hal ini dilakukan tidak didasari oleh atas dasar balas dendam. Yang ketiga, jalur yang ditempuh ini adalah jalur saluran yang benar berdasarkan aturan hukum yang berlaku di negara kita, Indonesia. Sudah barang tentu tuntutan ini nanti kita sinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah barang tentu dalam hal ini Kepala Kesatuan, Kepala Kesbang, saya kira nanti silahkan menyampaikan beberapa hal, tentunya tetapi yang secara singkat, karena nanti by proses Pak sekalian. Saya kira ini nanti ada proses yang sedang berjalan, karena kalau kaitan dengan GBI di kota Tasikmalaya sendiri, kalau saat ini barangkali karena skupnya nasional, kalaupun ada persoalan secara nasional. Kalaupun di kota Tasik pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan kita juga tidak tahu seperti apa nanti perjalanannya. Kita akan lebih jelas nanti mendengarkan penjelasan sebelum ke Pak Kapolres, Pak Dandim dan lain-lain, karena tuntutannya hanya pembekuan keberlakuan GBI. Sudah barang tentu Pak Kapolres, Pak Dandim ini hanya mendengarkan saja. Kami hanya mendengarkan saja, sementara eksekutornya ada di pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Kesbangpol. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua DPR beserta jajaran pimpinan DPR Kota Tasikmalaya. Saya hormati Dandim 0612, Pak Kapolresta dan Dandim Galop 13 Tasikmalaya. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan organisasi masyarakat dan Islam seluruh Tasikmalaya yang saya banggakan. Kami menyampaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, singkat saja sebagaimana permintaan Ketua DPRD. Kami menyampaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, bab 17 tentang sanksi. Mohon ini sebagai pencerahan juga untuk kita semua dan untuk pengetahuan tentang kewajiban menjalankan serta keharusan ormas. Pasal 60, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 59. Adapun pasal 21 merupakan hak dan kewajiban. Pasal 21, ormas berkewajiban: A. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. C. Memelihara nilai agama, budaya, moral
sementara kegiatan atau pembukuan, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Itu secara singkat undang-undang yang mengatur tentang ormas. Adapun perlu kami sampaikan bahwa keberadaan LSM GMBI di Tasikmalaya menurut surat keterangan terdaftar yang pernah diterbitkan oleh kantor Kesbangpol bahwa hari ini LSM tersebut sudah tidak berlaku lagi. Artinya SKT-nya sudah habis per tanggal 31 Oktober tahun 2016. Jadi secara ketentuan hukum GMBI tidak tercatat, maksudnya sudah habis masa operasionalnya di Tasikmalaya. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini bahwa manakala ormas tersebut keluar dari hak dan kewajibannya, maka kami dari pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan pendekatan persuasif ataupun teguran secara tertulis. Untuk itu, sesuai dengan bunyi pasal ini juga dan mengamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa kami pemerintah daerah akan memanggil yang bersangkutan dan memberikan peringatan tertulis terhadap apa yang telah terjadi belakangan hari. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Sekian. Terima kasih Pak Kepala Kesbangpol Tasikmalaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kapolresta Kota Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya langsung aja Pak Ketua, mohon izin tidak pakai yang terlambat. Jadi langsung aja untuk menyingkat waktu. Jadi tadi apa yang kita saksikan bersama itu adalah cerminan daripada bangsa kita saat ini. Saya katakan begitu, memang faktanya banyak kejadian seperti itu. Ini menandakan bahwa kita, terus terang untuk saya ini, mohon maaf kalau saya salah, saya bagi bagian daripada muslim bahwa kita belum senantiasa menjunjung dan implementasikan daripada Al-Quran itu sendiri. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, membedakan mana yang hak dan yang batil, kewajiban dan larangan, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau kita simpulkan apa yang ada terjadi di bangsa kita ini, ya mohon maaf, berarti kita senantiasa belum mengimplementasikan daripada apa yang ada di isi Al-Quran itu sendiri. Saya mohon maaf kalau saya salah. Kemudian yang kedua, saya seharusnya berpikir secara nasional. Cuman karena keterbatasan daripada kemampuan saya, apa yang ada di Polda tentunya saya juga prihatin kenapa itu bisa terjadi. Kemudian tadi ada pernyataan sikap untuk penegakan hukum. Saya berpikir pada kesempatan ini sesuai dengan wilayah saya. Wilayah saya yaitu wilayah Tasikmalaya Kota. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita tegakkan hukum yang ada di wilayah Tasikmalaya Kota, nanti rekan-rekan juga menyampaikan bahwa saya membela salah satu daripada ormas. Saya terus terang dengan BBI juga nggak kenal, dengan ya yang bermasalah itu juga tidak kenal. Kemudian terkait dengan pembubaran, saya kadang-kadang berpikir gini, kalau misalnya manusianya yang rusak, apakah rumahnya dibakar? Contoh misalnya, polisi ada yang salah, apakah polisinya harus dibubarkan? Begitu juga teman-teman FPI, misalnya ada yang salah, apakah FPI juga harus dibubarkan? Ya kan? Ya saya kira semuanya di sini apa yang sudah terjadi kemarin itu sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Saya berharap bahwa itulah cerminan bangsa Indonesia kita saat ini, dan tentunya ke depan kita harus bisa lebih baik. Kalau kita berpikir sektarian atau golongan-golongan tertentu, kapan bangsa ini maju? Apalagi kita saat ini sedang pemilu kada, ya. Ini pesta demokrasi kita mungkin malah kalah trennya itu. Kalau trending topiknya itu pemilu kada itu mungkin sekarang paling di bawah gitu kan. Karena trending topiknya sekarang GMBI dengan FPI. Pada kesempatan ini saya netral sesuai dengan daripada para ulama dan adik-adik sekalian tadi sudah menyampaikan pernyataan sikap bahwa
Hukum harus ditegakkan, betul? Jadi akan saya tegakkan hukum yang ada di wilayah Tasikmalaya Kota. Jadi nanti jangan diprotes kalau saya misalnya menegakkan hukum. Karena yang ada di kejadian saat ini, ya mohon maaf nih, saya sampaikan gambar-gambar yang ada di kita nih. Saya bukan membela salah satu ormas ya, jadi saya hanya menerima laporan yang ada di kantor saya. Ini yang pertama, ini ada perusakan mobil. Perusakan mobil yang ada di Pamoyanan. Ini mobil dari warga Lampung, warga biasa dirusak di Pamoyanan. Saya tidak menuduh siapa-siapa karena kita masih dalam penyelidikan. Kemudian ada mobil sedan. Mobil sedan juga dirusak. Nah, ini sampai terkapar di rumah sakit. Ini foto-foto yang di TKP kita nih, ya. Nah, ini cerminan dari bangsa kita. Jadi kalau dalam teori sosial itu pada saat kita berkumpul banyak itu susah dikendalikan dan ada keinginan untuk merusak pada saat situasi-situasi tertentu. Jadi tidak hanya itu GMBI, entah itu kelompok-kelompok yang lain. Pada suatu saat ada hal yang sifatnya menyerang daripada kelompok itu akan berbalik menyerang dan akan berupaya untuk merusak. Itu adalah teori sosial, bukan kata saya. Itu sudah ada dalam teori buku. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan pada kesempatan ini saya mohon maaf juga manakala ada polisi-polisi kita yang masih belum sesuai harapan daripada bapak-bapak sekalian. Karena memang namanya orang, kadang-kadang dalam kantor saya aja 900, tidak semuanya juga baik. Ada yang salah juga. Bahkan kemarin juga ada yang kita tahan saat ini masalah narkoba. Itu menandakan bahwa kita semuanya pasti ada yang baik, ada yang buruk. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf manakala tadi ada hal yang penyampaian saya yang mungkin tidak berkenan atau yang mungkin salah dalam penafsiran, itu tentunya tidak terlepas dari pengetahuan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya memohon pada rekan-rekan semuanya tadi kesini juga tertib, aman, lancar, dan kembali saya harapkan juga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, karena kita sudah sepakati bersama bahwa hukum kita junjung segala-segalanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres. Saya kira kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi, secara prosedur hukum nanti itu kita serahkan sepenuhnya kepada Kesbangpol selaku perwakilan pemerintah. Karena yang mencatat semuanya, yang membuat prosedur SKT segala macam itu ada di pemerintah. Tetapi hari ini menjadi kesepakatan kita bersama. Tadi poin yang disampaikan dari Al-Mumtaz itu 3. Satu, bahwa tragedi ini jadikan pelajaran bagi kita. Tentunya kita sangat prihatin apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Kejadian-kejadian itu terjadi dan menimpa warga kita, bangsa kita. Yang kedua, bahwa ini semata-mata tidak didasari atas dasar balas dendam, tapi didasari tugas dan silakan prosedurnya itu ditempuh. Ada tadi apa tahapan-tahapan itu dilakukan sampai membekukan diri atau pembekuan dan lain istilahnya itu istilah undang-undang yang dipakai. Yang ketiga, bahwa konteks kita ini ada dalam rangka penegakan hukum. Jadi kepada siapapun dan bentuknya, kepada warga manapun bentuknya, hukum senantiasa kita tegakkan bersama. Mohon maksud tadi proses itu semua ada di tadi yang disampaikan oleh Kesbangpol. Kebetulan SKT-nya juga sudah daluarsa, sudah kita berlaku. Tinggal menindaklanjuti saja. Nanti kesalahan-kesalahan itu kita tindak lanjuti. Barangkali itu Bapak sekalian, masih ada yang perlu disampaikan? Interupsi Pak. Silakan Pak. Jadi gini Pak,
berkenaan dengan masalah tadi apa yang disampaikan Pak Kapolres ya. Bukan berarti kami menuntut untuk ya tadi intinya salah satu juga mungkin wilayah gitu kan ya. Tapi kami menyampaikan kepada Bapak Kapolres ketika terjadi kemarin di Mapolda Jawa Barat, maka pelaku-pelaku itu bukan berarti harus oleh Kapolres Tasikmalaya, bukan, tapi kami menuntut agar Bapak menyampaikan jangan sampai seolah ini ada pembiaran gitu kan. Nah itu dengan aspirasi itu pasti saya sampaikan kepada Kapolda, ya kan? Jadi kalau kita bicara Pak Kapolda itu juga orang Tasik gitu. Kalau Bapak ini kan beliau juga orang Tasik gitu. Apalagi tidak peduli. Mohon maaf, saya akan menyampaikan kepada beliau karena pasti saya laporkan setiap kegiatan kita itu kita laporkan. Tentunya kita gini, kalau misalnya mau fair, kasus-kasus yang ada di Polda itu diinventarisir, kemudian dicek laporan polisinya ada apa tidak. Karena polisi itu menindaklanjuti berdasarkan laporan polisi, bukan berdasarkan di tayangan TV ini. Jadi pasti kan ada korban, ya kan? Misalnya Pak Ustadz Umar, itu tentunya pasti ada laporan polisinya. Kita kawal bareng-bareng laporan polisinya nomor berapa, apa yang dilakukan oleh polisi, kan pasti ada tindakan-tindakan. Nah, kalau misalnya polisi tidak menindaklanjuti atau melakukan langkah-langkah untuk pengungkapan kasus tersebut, ada namanya bidang propam. Laporkan siapa yang nangani, kemudian tindak lanjutnya apa. Karena itu akan ada sanksi tersendiri bagi polisi atau penyidik yang tidak menindaklanjuti adanya laporan. Gitu. Jadi kalau misalnya, ya mohon maaf kalau kita datanya boleh dibilang kalau kita misalnya tidak tahu, kita hanya berdasarkan di media sosial, tapi kita tidak pernah menginventarisir sebetulnya kasus itu ada berapa, ya kan? Minimal kita tahu datanya, karena kita bicara harus tentunya menggunakan data. Jangan sampai nanti karena kita tidak tahu, oh itu polisi goblok tidak bisa menindaklanjuti. Harusnya kita fair dong. Ini adalah laporannya polisi Pak, nomor sekian, atas nama korban Bapak Umar, ya kan? Apa yang sudah dilakukan polisi? Kan gitu. Itu nanti kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, komplain kita. Dan sanksi bagi penyidik yang tidak menindaklanjuti, itu ada sanksinya. Saya kira kalau kita komunikasinya dengan baik, tersampaikan, kemudian berdasarkan data yang jelas, saya kira juga outcome-nya juga akan bagus gitu. Tapi kalau misalnya datanya tidak ada, kemudian asal bicara, ya nanti akhirnya ya saling menyalahkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa inilah cerminan bangsa kita saat ini, gitu kan. Nah, sekarang mari kita bangun. Siapa lagi yang membangun bangsa ini kalau bukan kita semuanya, ya kan? Gak mungkin saya juga di sini seorang arif bisa mengamankan wilayah Tasikmalaya Kota itu gak mungkin tanpa bantuan dari bapak-bapak sekalian. Karena jumlah saya itu hanya 900. Jadi kalau misalnya bapak kumpul semua nyerang Polres, hangus kantor saya. Ya kan? Tapi apakah itu yang diinginkan? Saya simbol negara, ya kan? Simbol negara dirusak oleh masyarakat sendiri. Apakah itu yang kita inginkan? Ya, saya kembalikan lagi kepada rekan-rekan. Kalau misalnya seperti itu ya, silahkan, kita juga nggak bisa apa-apa kok. Tapi kapan bangsa ini bisa maju kalau masih seperti ini? Itu aja sebaik introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kan? Ya, itu kan gini Pak Kapolres, maaf ya. Adanya dengan kasus kemarin itu kan dalam rangka BAP Imam Besar KDAPI. Ketika rekan-rekan datang ke sana itu kan dalam rangka mengambil. Tapi kenapa? Apa kepentingannya GBI datang ke sana? Jadi kalau misalnya akan tanya saya juga bingung mau jawab. Ya, senjata pula. Saya dikempelengin pun saya nggak bisa jawab gitu. Karena apa? Karena itu nggak tahu itu kebijakan atau perintah atau memang sebetulnya inisiatif dari KMB sendiri. Saya nggak ngerti karena memang lingkup saya di sini. Gitu. Oh, iya. Terus saya mau jawab apa kalau saya nggak tahu? Gini Pak, saya di Bandung juga lama sebelum GFPI ini menyerang kita. Itu Pak Kapolda itu Pak, itu mengumumkan di billboard besar. Billboardnya besar Pak, sedinding ini, bahwa dia adalah pembina GMBI. Dan ironis, sekarang kita diadukan dengan GMBI, diadu dombakan.
Gimana mau maju? Bagaimana kita mau melaporkan ke polisi? Komandan Bapak sendiri yang berbuat itu. Saya sebenarnya di sini mau melapor ke Pak TNI, bukan mau ke Pak polisi. Mengapa saya bilang begitu? Karena komandan Bapak yang berbuat itu. Beliau pembina Pak, bukan penasehat. Tidak tahu Dia sudah membina orang seperti itu. Kami ini gak pernah yang namanya saya ikut dalam setiap kegiatan. Ya, dari mulai pertama 112 sampai kemarin, ya, dan sampai hari ini, saya tidak pernah absen. Saya bukan FPI. Saya adalah Gaza. Anggota dia. Jadi yang terjadi adalah Pak, ini sepertinya direncanakan jauh hari. Karena Gimana mau maju bangsa kita, Pak? Ya, Polda itu rapat berhari-hari sebelum hari H Pak Habib Rizik diperiksa, mengundang BNPB, BBC dan lain-lain yang saya kenal juga. Ya, lalu ketika hari pertama saya ke sana, kita di sana itu seperti asing, Pak. Mereka seperti di rumah sendiri. Yang maksud saya GMBI. Dan memang saya juga nggak bisa bicara BBC atau siapapun, karena di sana yang ada adalah GMBI. Ya, jadi saya tidak mau mencampurkan bahwa itu ada yang lain, tidak. Ya, jadi sebenarnya kita ini Pak TNI, kita ini rakyat ini sebenarnya sengaja ya diadukan. Jadi kita yang rapi, jangankan kita makan, anarkis, ya. Jadi kita ini kalau ada sampah aja sedikit, kita ambil. Kapan kita anarkis? Justru kita anarkis yang Bapak Kapolres tadi tunjukkan, itu hasil daripada kita dianarkiskan oleh polisi. Gitu. Jadi saya memohon TNI sekarang yang menindak itu. Bagaimana kita mau melaporkan Pak Kapolres ini, Pak Arif, ketika Pak Arif adalah anak buah yang memperlakukan kita tidak baik. Kita ini yang menggaji Bapak. Kita bukan orang luar negeri. Kita yang mengaji bapak-bapak. Cukup lah ya. Bapak kalau mau melaporkan kejadian, silakan ke saya. Karena kejadian apa yang mau dilaporkan ke Bapak ke saya? Makanya wakil kami, pemimpin kami semuanya. Tadi sudah sepakat, kita atur yang bicara itu juru bicara dulu. Mohon maaf sekalian. Kalau suasana debat kusir nanti saja dia tertangkap. Jadi wilayah sana sudah tadi dijawab. Substansinya sudah kita ambil semua. Saluran bapak-bapak sudah benar datang ke kami di DPRD. Tapi tolong pendapat kita masing-masing kita hargai. Ya, kita hargai. Biar semua enak. Substansinya sudah ditangkap bahwa kita memprotes, kita membenci, bahkan kita menghujat perilaku bejat yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat manapun yang melakukan itu, termasuk yang sekarang terjadi GBI misalnya, kalau memang itu betul nanti. Bapak-bapak menuntut kepada kami salurannya ini bukan di Kota Tasik ya, Kota Tasik. Tapi sudah dijawab, itu sudah dijawab, dan itu kita proses nanti lihat. Ada mekanisme, tidak seperti hari ini kita bubar, karena kan tetap ada Pak Wali Kota ya yang nanti punya ya, Wali Kota yang menandatangani itu. Jadi substansinya semua sudah kita tangkap, sudah kita bawa slide tayangan tadi
Itu bagian dari introspeksi kita. Oh, perilaku itu perilaku bejat, perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Saya setuju, kami pahami itu, kami sepahami. Nah, tinggal upaya kita tadi. Tadi sudah saya catat. Pertama yang disampaikan oleh bapak-bapak itu adalah jadikan ini bahan pelajaran. Yang kedua, ini tidak atas dasar dendam. Yang ketiga, ini dalam rangka penegakan hukum. Itu kuncinya. Pak Oni nanti tadi sudah menyampaikan, kalau ini tidak dilakukan, nanti tahap berikutnya akan ada. Ya. Makanya ubahkan, Pak. Sudah ya? Saya kira ini suasana. Ayah mahese, aing mau mahese. Rezim kalau Kita nanti sudah diatur, kita sudah cukup ya, tidak ada lagi yang bicara ya. Tidak, substansinya sudah tertangkap, semuanya sudah kita tangkap substansinya. Silakan yang terakhir closing dari pimpinan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak yang kami hormati, Pak Kesmanpol, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres dan Pak Danpigi, dan kesepuhan para ulama. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar pembicaraan saja, tapi tetap kami akan menunggu hasil. Kalau tadi Pak Kesmanpol menyebutkan bahwa SK sudah kadaluarsa, berarti ketika BNI itu bergerak, ada sanksi. Nah, seperti itu. Nah, barangkali terima kasih atas waktunya Bapak-bapak yang kami hormati. Terima kasih telah menerima kami, dan mudah-mudahan ini hanya sekedar pembicaraan dari rekan-rekan. Ini hanya mungkin ada reaksi, mungkin emosi dan sebagainya, itu hal wajar lah. Nah, itu tidak ada kebencian pada seseorang, kita sama muslim, sama mukmin, gitu ya. Dan insyaallah mungkin barangkali ada rekan-rekan kami mohon maaf kalau kami tidak bersalah, kami mohon maaf kalau ada yang bersalah dan sebagainya. Baik, itu saja barangkali audio pada kesempatan kali ini, dan untuk yang terakhir insyaallah nanti akan dipimpin doa oleh Pak Kasupuran Ki Haji Nurul Mubin. Silakan. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik wa sallim ya Allah ya Rabbal. Amin. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahur rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa anjaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbi wal ghanimata min kulli bir. Wassalamat